sonten Mas Bu. Sugeng sonten. Saya Wahyu. Tempat tinggal saya dari Ungaran. Saya di sini mau menceritakan pengalaman mistis saya di tempat kerja saya, yaitu di Batam. Tepatnya di salah satu proyek strategis pemerintah. Tepatnya di, kalau boleh saya sebutkan, Jungnegoro. Awalnya saya di situ nggak merasa ada yang ganjel. Cuma setelah saya nggak sengaja lihat general plan, itu mulai ada yang ganjel karena di plan tersebut ada gambar pohon 6 yang ditulis sebagai spiritual tree. Pohon spiritual gitu ya. Jadi saya ada tanda tanya setelah lihat itu. Kenapa pohon tersebut kok gak ditebang? Padahal saya pikir pohon tersebut biasa saja awalnya. Terus lama-kelamaan kejadian-kejadian yang mengganjal di hati saya mulai terjadi. Awalnya saat pengerjaan struktur bangunan water intake namanya, tempat air masuk. Di situ saat masuk ke, kalau disebut ya, bawah tanahnya, ada seorang pekerja yang belum ada 15 menit itu langsung naik lagi keluar dan ekspresinya ketakutan. Setelah ditanya, di situ dia melihat sesosok wanita yang rambutnya menjuntai sepanjang 15 meter. Terus ada cerita lagi di suatu ya bangunan yang pendukung water intake tersebut, namanya Bona. Bona itu kayak pipa beton yang lewat bawah tanah. Teman saya yang bertugas di situ sebagai quality control berniat mengecek keadaan struktur pipa beton tersebut, apakah sudah layak atau belum. Karena di situ gelap, maka dia membawa senter dan mulai menelusuri pipa tersebut. Saat mulai masuk ke dalam, ngecek apakah ada retak atau tidak. Lama-kelamaan pas nyenter ke depan, mengarahkan senter ke depan tuh, dia melihat delalah sesosok wanita, cuma membelakangi. Teman saya terdiam. Dia ragu apakah itu cuma halusinasi atau cuma bayangan senter yang terpantul air atau gimana. Teman saya mulai ketakutan. Akhirnya dia mulai berbalik mau keluar. Delalah wanita tersebut mulai berbalik arah, menunjukkan raut wajahnya. Seketika itu teman saya pun lari gitu. Ya. Mas, untuk di master plan ya Mas, di master plan itu kan tadi teruskan spiritual tree. Ya. Mungkin ada cerita tentang spiritual tree itu. Menurut di masyarakat sekitar gitu Mas. Menurut orang-orang di situ, oleh masyarakat sekitar, pohon itu dikeramatkan
karena sering ada kejadian aneh. Kadang pekerja yang bukan berasal dari daerah tersebut pada malam hari memanggil rekannya di sekitar pohon tersebut. Ternyata bukan temannya yang datang, malah sosok lain yang keluar. Apakah itu juga menjadikan satu larangan, dilarang memanggil-manggil di daerah situ gitu, Mas? Ya bukan larangan sih Mas, cuma lewat omongan ke omongan sih, cerita ke cerita. Kalau bisa setelah maghrib atau menjelang tengah malam, kalau malam hari jangan teriak-teriak manggil orang, Terutama di daerah pohon tersebut ya. bener. Saya kan juga bertugas di situ, di bangunan yang dekat pohon tersebut. Ya. Terus gini Mas, Mumsel, kalau saya lihat untuk pembangunan gorong-gorong intake air ya, Air laut masuk ke dalam bangunan itu untuk ditreatment. filter ya. Iya. Begini Mas, Mumsel, apakah situ dulu bekas rawa Mas? Di situ emang bekas bukit yang ada rawanya. Oh, Bawahnya lerengnya tuh ada rawa. gitu ya Mas. Berarti ini kalau sempat meratakan bukit tersebut nggak Mas? Oh sudah Mas, sudah dikepas. Sudah dikepras ya. Memang kata orang sih di rawa tersebut banyak sosok-sosok, tepatnya yang lebih sering muncul tuh wanita. Gitu ya Mas. Terus teman saya juga nggak sengaja setelah sholat di musola deket daerah pohon tersebut, setelah sholat kok tiba-tiba ada cincin tersebut batunya, di tengah batunya ada seperti simbol keris hitam. Gitu ya. Tepat di tengah-tengah batu tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata itu menurut orang tua teman saya dan omnya, itu adalah cincin yang sudah bertahun-tahun yang lalu diberikan ke orang, tapi tiba-tiba kok bisa kembali tapi di situ. Ya, Mas, ya. Terus Mas, saya melihat ada satu, apakah itu juga lapangan yang sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, dimana apakah itu juga dulu bukit yang diratakan tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu batu-batu ya Mas ya, batu-batu besar terutama di dekat pohon tersebut. Ada cerita apa Mas mungkin tentang batu-batu tersebut, ataukah memang jika gini, kalau saya bayangkan ada satu upacara, contoh ini dalam waktu desa atau apa ya, orang bilang kadesa ya, bersih desa. Apakah jika bersih terus kemudian mengasih sajen di pohon tersebut atau gimana Mas? Kalau itu kurang tahu sih Mas, tapi kalau menurut saya kalau ada kegiatan desa bersih desa itu di luar proyek, tepatnya di sisi barat, suatu petilasan kalau nggak salah Syekh Maulana Maghribi ya, tepat. kalau nggak salah itu Sunan siapa ya, Sunan Gunung Jati atau Sunan siapa itu ya, nama itu ya kalau nggak salah ya. Latihannya betul Mas, betul yang Anda sampaikan. Ya, terus gimana Mas? Ya biasanya di situ rame sih malam Jumat Kliwon dan Suro, kegiatan di sana, pengajian bersama kayak tumpeng, ya rutin aja sih Mas. Itu saya berupa apa? Batu ditata gitu atau kayak model makam terus ada cungkupnya atau gimana Mas? Rasanya itu Mas? Petilasannya sih kalau sekilas kayak makam sih Mas, dia ditata. Kalau batu-batu itu malah banyaknya di pohon spiritual tadi. Iya Mas.
di dalam proyeknya berarti. Terus non sewu, itu kan masuk di master plan ya Mas ya. Nah itu ada rencana nggak nanti untuk pohon tersebut mau dihilangkan atau memang dibiarkan begitu saja Mas? Kemungkinan dibiarkan begitu saja. Kayaknya kayak sebuah tanda. Di situ juga diletakkan koordinat pusatnya apa? Buat patokan koordinat buat patokan kalau kita mau bangun struktur baru. Malah justru digunakan sebagai misalnya patokan narik ini ya Mas ya, suatu batas gitu ya Mas ya. Kalau istilahnya pemetaan. Ya, gini Mas ya, menarik ya ini ya di sini karena ada satu, apalagi itu dituliskan di master plan ya sebagai the spiritual tree gitu kan. Ya. Kemudian karena memang pohon tersebut mungkin apakah sudah ada ini Mas upaya untuk menebang atau apa, terus ada kejadian apa gitu Mas? Belum pernah, nggak disentuh sama sekali. Oh gitu ya, oke. Ya gini Mas, adanya satu gini, kalau bahasa saya gini, itu kan kalau saya bayangkan dulu itu kan bukit ya, kita bayangkan bukit itu sebelum diratakan. Ya. Nggak tahu kok kenapa saya itu ingat pada waktu perjalanan menuju ke arah Jakarta, terutama kalau kita menaiki kereta, kita itu kan melewati daerah tersebut ya Mas ya. Oke, itu non sel, tepatnya di sebelah kanan ya Mas ya. Betul sekali Mas. Ya, di sebelah kanan. Untuk sama ini Mas, dekat nggak dengan stasiun UN itu Mas? Ya sekitar berjarak 5-8 kilo sih Mas. Dari stasiun tersebut ya. Oke. Kalau bahasa saya gini Mas, adanya satu magnet yang berkumpul, bahasa saya gitu. Jadi mungkin karena jenengan itu kan bekerja di sana ya, mungkin pada waktu entah itu besok atau kapan, coba panjenengan ini Mas, cross check ke warga, apakah betul tempat tersebut itu ada yang bilang terutama untuk di area pohon spiritual itu ada satu bentuk, kalau bahasa saya bukan kerajaan ya Mas ya, cuma bentuk satu sekumpulan ya, semacam kayak satu rukun warga gitu ya Mas, satu RW gitu, yang mana di situ memang kalau ditarik garis lurus ke depan ya Mas ya, untuk spiritual tree itu nonsya menjorok ke laut ya Mas. Betul sekali Mas. Jadinya kalau saya bayar itu miring ya, pohonnya itu miring ya Mas ya, miring menuju ke air laut gitu ya Mas ya. Condong ke pantai. Condong ke pantai, oke. Terus kemudian dengan adanya satu petilasan daripada Syekh Maharibi, kalau bahasa saya petilasan itu kan tempat di mana orang itu entah dulunya duduk untuk beristirahat atau enggak orang duduk untuk mencari inspirasi. Kalau orang itu bilang mungkin bersemadi. Itu. Yang ketiga bisa jadi petilasan tersebut adalah tempat di mana beliau itu tinggal untuk beberapa waktu, bisa 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Jadinya kalau bahasa saya untuk persinggahan sementara, gitu. Terus kemudian gini Mas, kenapa kok ada satu bentuk petilasan daripada Syekh Maharibi? Di bayangan saya itu beliau itu bukan dari laut, meskipun di situ ada pohon spiritual ini. Nah, saya mau tanya Mas, untuk jarak pohon spiritual dengan petilasan itu sekitar berapa jauhnya Mas? 1-2 kilo. 1-2 kilo. Oke. Ya, semacam kalau bayangan saya gini Mas, untuk pohon spiritual ini semacam kayak pertanda. Jadinya pertanda itu untuk tanda. Karena kalau saya lihat ini pohon tersebut mungkin ada ya Mas ya, diameter 1 meter atau 1 meter lebih gitu Mas. Nggak salah 1 meter Mas. 1 meter itu sangat besar sekali ya Mas ya, dengan diameter yang segitu. Jadinya kalau bahasa saya untuk petilasan tersebut ada hubungannya dengan beliau itu kayak menyusuri Mas, menyusuri dekat pantai
karena mungkin adanya satu perjalanan di mana tidak tahu itu beliau dari mana ke mana, atau contoh dari Semarang ke Pekalongan, atau enggak justru sebaliknya Pekalongan menuju ke Semarang. Jadi kalau bahasa saya dulu menyusuri tempat tersebut, terus kemudian berdiam diri sejenak. Kemudian begini Mas, di situ ada upacara rakyat dah Mas, untuk menghormati Syekh Maharibi itu, contoh arak-arakan atau apa gitu Mas. Belum pernah dengar sih Mas, cuma paling ya pengajian itu tadi setiap malam Jumat atau soronan gitu. Oh gitu ya, cuma hanya itu ya. Ya, kalau saya simpulkan Mas daripada cerita panjenengan, jadinya spiritual tree atau pohon spiritual tersebut dulunya itu sebagai penanda, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari kacamata mistis menurut saya, itu merupakan salah satu kumpulan besar daripada magnet kalau bahasa saya gitu. Jadinya tempat berkumpulnya magnet, atau memang tidak besar-besar banget. Jadi kalau saya bilang itu semacam kayak rukun warga gitu ya Mas ya. Kerajaan tapi rukun warga. Yang ketiga, tempat membuang sesuatu. Bahasa saya gini, membuang sesuatu itu bisa membuang, contoh di rumah panjenengan itu ada yang tunggu, terus kemudian dibuang di situ. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga membuang adanya tosanaji, ape, keris atau apa menuju ke sana, dan itu eter atau yoni daripada para tersebut terus kemudian berkumpul di pohon tersebut Mas. Dan nun saya Mas, pernah ada korban enggak Mas nun saya? Kalau di sekitar proyek sih, tapi nggak deket-deket banget, cuma ya mungkin berjarak 500 meter dari pohon. Orang jatuh terus meninggal, terus yang di laut tenggelam, kehabisan oksigen. Terus yang ganjel lagi sih, kadang banyak orang tertentu yang nggak sengaja dapat batu, tapi orang sih berpikir wah ini nggak baik, akhirnya nggak berani, batunya dikembalikan lagi. Terus yang terakhir teman saya, sebelumnya sih orang yang ke pohon tersebut beratnya lewat neduh, nggak pernah lihat yang namanya jenglot, tapi teman saya malah nggak sengaja melihat jenglot itu menatap teman saya seperti meminta untuk dibawa, tapi teman saya berpikir bahwa jenglot atau Bathara Karang itu ya terus kan, jadi nggak berani mengambil BK itu ya Mas. Oke ya, jadi kalau kita hubungan dengan uraian saya tadi, bahwasanya di sini memang tempat membuang sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berenergi negatif saja. Pada itu mungkin para pekerja, teman-teman atau yang lain itu sering menemukan batu. Itu kadang ada batu yang sudah ada ikatnya ya, ada ringnya, ada juga yang batu yang berupa batu gitu ya Mas ya. Oke. Terus gini Mas, untuk yang cewek tadi Mas, yang digorong-gorong, terus sama yang korban, itu masih ingat nggak hari-harinya Mas? Apakah ada hari tertentu Mas? Untuk yang korban itu apa tadi ya? Orang jatuh, orang tenggelam itu masih ingat nggak Mas? Wah maaf, nggak ingat saya. Oke, gitu. Ya mungkin begini Mas, intinya kalau bahasa saya, terutama untuk sektor panjenengan, ya, apalagi panjenengan ini kan sebagai seorang kualiti patrol, paling nggak berhati-hati Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa panjenengan dan tim sebelum melakukan contoh pengerjaan ya, terutama untuk apa istilahnya itu kan menggali tanah ya Mas ya. Menggali tanah tersebut paling enggak ya tidak ada salahnya untuk berdoa, syukur-syukur kalau orang Jawa bilang itu selamatan dulu ya, agar supaya semua kru pekerja
itu bisa diberikan satu keselamatan. Karena memang di sektor Panjang ini memang secara logikanya ini medan magnetnya sangat besar, Mas, menurut saya. Kalau saya bilang seperti itu, Mas. Iya, Mas. Ya, kalau secara logika sih kadang saya mengamati banyak permasalahan di area saya. Kayak orang tuh iklimnya di lokasi saya tuh panas terus, emosi terus. Nah, itu bawaannya selalu marah terus gitu. Betul sekali. Ya mungkin itu, Mas, komen dari saya, komentar dari saya. Intinya berhati-hatilah untuk mengerjakan sesuatu, terutama di sektor yang panjenengan kerjakan, Mas. Oh iya, Mas, terima kasih. Mungkin di lain waktu saya cerita pengalaman saya yang lain lagi. Ya, ya, terima kasih sekali, Mas Wahyu.